Oke, dari penabur Nabung. akhirnya lanjut ke ITB. Nah, Mm-mm. Kak, biasanya ya kalau orang-orang di sekolah penabur yang aku tahu gitu, oh oke, mungkin dia kemungkinan masuk ke swasta juga gitu, Hmm. atau mungkin bahkan ke luar negeri Hmm, gitu. benar. Dan ini akhirnya ke ITB, apalagi program studi rekayasa hayati. Ah, kok bisa ceritanya gimana sih kok akhirnya dengar-dengarnya ITB kan banyak kampus lain gitu Iya. akhirnya pilih ITB apalagi tahu jurusan rekayasa hayat itu gimana? Wah, sebenarnya ceritanya panjang ya. Boleh nggak apa-apa kita bikin eksklusif 3 jam. Halo para pejuang SMA dan SMK di luar sana, selamat datang di podcast Majalah Sunday dengan bangku bekal masuk kampus. Balik lagi di sini dengan Aris Setiawan, di mana kita bakal ngulik nih, pengen tahu gimana proses seseorang masuk dalam sebuah kampus, masuk jurusan-jurusan yang mungkin kurang kurang familiar di telinga kita dan kita pengen ngulik itu lebih banyak lagi. Nah, sudah bersama dengan kita ada Kak Efraim. Halo. Halo, Kak. Boleh nih Kak Efraim perkenalkan diri dulu, nama, mungkin juga asal dulu SMA atau SMK-nya di mana, atau mungkin mau berbagi media sosial biar di follow Wah, juga boleh. boleh. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Efraim Fajaro Fadia. Biasa dipanggil Efra atau Fra. Aku sekarang mahasiswa semester 3 dari Rekayasa Hayati atau Bioengineering Institut Teknologi Bandung. Kalau Instagram aku @efajarofade. Nanti boleh kalau di follow mungkin mau tanya-tanya nih. Gimana sih Kak cara masuk ITB atau tips and trick buat survive di ITB gimana? Boleh banget ya. Kalau aku SMA-nya dari Semak 5 Penabur Jakarta, Kelapa Gading. Mungkin itu sih. Oke, dari penabur Penabur. akhirnya lanjut ke ITB. Nah, Mm-mm. Kak, biasanya ya kalau orang-orang di sekolah penabur yang aku tahu gitu, oh oke, mungkin dia kemungkinan masuk ke swasta juga gitu, Hmm. atau mungkin bahkan ke luar negeri Hmm, gitu. benar. Dan ini akhirnya ke ITB, apalagi program studi rekayasa hayati. Ah, kok bisa ceritanya gimana sih kok akhirnya dengar-dengarnya ITB kan banyak kampus lain gitu Iya. akhirnya pilih ITB apalagi tahu jurusan rekayasa hayat itu gimana? Wah, sebenarnya ceritanya panjang ya. Boleh nggak apa-apa kita bikin eksklusif 3 jam. Boleh. Jadi dulu tuh aku dari awal tuh suka biologi, aku juga suka ilmu teknik kayak matematika, Oke. fisika, kimia. Terus aku nyari tuh ada nggak sih jurusan multidisiplin, jadi nggak cuma belajar satu ilmu tok, tapi Hmm. juga belajar ilmu yang lain juga. Hmm. Dan sempat bingung juga nyari jurusan, terus aku nonton satu video dari 1% Indonesian Life School, Hmm. kalau tahu. Ini aku boleh bacain? It's okay, kita nanti bisa masukin ke sini. Boleh. Ya, jadi tipsnya itu dia bilang gini, pilih bidang yang membuat lo tertantang, pilih bidang yang bikin lo penasaran, sampai lo rela buat ngulik bidang itu siang malam tanpa kenal waktu meski nggak dibayar sekalipun. Pilih bidang yang tanpa disuruh pun, lo curi-curi waktu buat belajar sendiri, atau tanpa sadar suka cari-cari info di internet atau lewat Google. Pilih jurusan yang memicu sense of wonder dalam diri lo, pilih jurusan yang benar-benar akan jadi muara ilmu pengetahuan yang ingin lo tekuni sampai akhir hayat lo. Jadi lumayan apa ya, lumayan dalam lah, lumayan deep ya. Hmm. Nah setelah aku nonton video itu, aku dengar omongan itu, aku tuh sebenarnya nggak tertarik ke rekayasa hayati. Waktu itu belum tahu nih ada Hmm. program studi namanya rekayasa hayati. Aku tertarik masuk teknik biomedis. Teknik Nah biomedis itu itu kalau buat, masih familiar ya. itu ngebuat alat-alat kesehatan kayak Oke. MRI, X-ray. Hmm. Nah terus aku coba buat cari lebih dalam nih. Ini Oke. kurikulumnya gimana sih? Belajar apa aja? Mata kuliahnya apa aja? Waktu itu aku nyari di websitenya UGM, aku ngeliat struktur kurikulumnya, dan aku sadar, wah ini biologi ini cuma dua matkul nih, Hmm. cuman apa ya, anatomi dan fisiologi. Sisanya tuh teknik elektro semua. Hmm. Dan aku mikir, wah ini kayaknya nggak imbang ya biologi dan ilmu tekniknya. Terus aku coba cari jurusan yang
ilmu teknik dan biologi ini seimbang dan nemulah akhirnya rekayasa hayati gitu. Jadi ada proses, oh oke, Kak Efraim ini tahu apa yang disukai, terus ketika sebelum akhirnya memilih melakukan research, kurang lebih ini udah sesuai nggak ya dari mata kuliahnya, persentasenya gitu, dan itu entah berbagai silabus mata kuliahnya itu menjadi kayak pertimbangan dalam memilih gitu ya. Benar. Oke. Karena aku paham kuliah tuh 4 tahun ya, apalagi UKT kuliah kan nggak murah. Jadi sayang aja kalau kamu masuk ITB gitu. Masuk ITB cuma karena pride-nya doang, bukan karena kamu suka, itu sayang banget ya. Kasihan di orang tua kamu sih. Dan ini mungkin jadi pengingat ya buat teman-teman semua ya, kan mungkin banyak orang-orang yang pilih kuliah karena ngikut temen, banyak FOMO kan, atau mungkin cari yang udah yang gampang aja, yang aku bisa gitu, atau mungkin ya tapi ini benar-benar based on kita evaluasi diri, research seperti itu. Benar. Terus kenapa ITB, kampus-kampus lain gitu? Sebenarnya dulu aku mau di UGM, soalnya mau ngerantau kan. Cuman kata orang tua aku, kalau bisa yang deket aja deh. Tapi aku mau ngerantau nih, kalau di UI kan Jakarta juga. Akhirnya pilihlah ITB Bandung. Dan puji Tuhan ya keterima. Wah, ini kenapa ada niatan merantau? Ini hal yang menarik sih, karena kan ada beberapa anak yang aku pengennya deket keluarga gitu. Karena ya biar belajar hidup mandiri ya, belajar buat ngatur hidup sendiri. Karena ada beberapa pelajaran hidup yang aku nggak dapet kalau masih satu atap sama orang tua. Kayak misal dengan aku merantau, aku tuh belajar gimana sih cara ngebersihin WC gitu. Selama ini kan aku ngebersihin WC orang tua yang bersihin. Jadi kayak ya dapat banyak pelajaran hidup yang nggak didapat lah kalau tinggal satu atap dengan orang tua. Bagaimana bisa tumbuh kesadaran itu? Pengen aja sih sebenarnya. Pengen aja Pengen ya. aja. Oh, apa mungkin karena punya teman-teman yang udah lebih dulu merantau kah, atau? Sebenarnya ada satu alasan spesifik ya. Oke. Soalnya aku di rumah tuh tinggalnya bareng adik, satu kamar sama adik. Jadi kadang butuh ruang privasi juga ya, butuh ruang buat sendiri, buat ngembangin diri sendiri. Oke. Dapat nih. Di satu sisi ada keinginan mandiri, di satu sisi aspek privacy ya. Bener. Yang ingin didapatkan itu. Oke. Nah, ITB sebuah kampus yang besar ya. Ya. Masuk jalur Aku SNBP. undangan. Nasional. Iya, prestasi. Wow. Gimana rasanya? Ya nggak nyangka juga sih keterima. Karena aku selama SMA tuh pasif, nggak ikut organisasi, nggak ikut lomba, cuman modal nilai rapot tuh. Modal nilai rapor, dan seenggaknya itu punya batasan minimal ya untuk masuk ke rekayasa hayati. Batasan minimal maksudnya gimana? Kayak nilai raport gitu. Oh, kalau nilai rapot, setauku ITB itu nggak pernah matok passing grade ya. Kalau untuk rekayasa hayati, zamanku tuh, aku sendiri nilai rapotnya 89, dan itu udah cukup sih buat masuk ke prodi aku ya. Mungkin kalau beberapa prodi kayak STE itu lumayan favorit. Itu mungkin 92 lah rata-rata, atau 93 baru bisa keterima. Oke. Nah, kakak ini kan, Kak Efraim ini tahun kedua ya? Yes, mau masuk tahun kedua. Mau masuk tahun kedua. Gimana tahun pertama kuliah ini? Kita mulai dulu dari ospeknya ya. Kalau di tempatmu namanya ospek atau apa mungkin? Jadi di ITB itu ada 3 ospek ya. Tiga ospek. Kampus, ospek fakultas, ospek jurusan. Banyak juga nih. Banyak juga. Dan aku baru ngikutin 2 nih. Masih ada 1 lagi yang belum. Oke, ospek kampus. Ospek kampus tuh namanya OSKM, Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa ITB. Itu acaranya seminggu, jadi kamu dikenalin di ITB itu ngapain aja sih, dikenalin juga sama
kalau tahu KM ya, KM ITB itu kayak BEM-nya ITB. Oke. Terus ada unit kegiatan mahasiswa, ada himpunan juga, terus ada talkshow juga sama beberapa alumni, beberapa pembicara dari luar, mungkin kayak gitu. Itu fun sih, seru. Dan di USKM tuh kamu eh, dalam satu kelompok tuh isinya mahasiswa dari semua fakultas. Jadi kamu bisa kenalan sama teman dari banyak fakultas. Itu ospek kampus. Oke. Kalau ospek fakultas ya lumayan keras ya. Yakin dimarahin segala macam. Tapi nggak sampai kayak kalau zaman dulu itu sampai dijemur, disiram, Oh, enggak. nggak ya? Sekarang sih udah nggak boleh setahu aku. Lebih melunak ya, Ya lebih manusiawi lah. lebih manusiawi. Paling cuman diteriakin, sebatas diteriakin. Oke. Nah, tapi kenapa kok udah ospek kampus udah, jurusan udah, ospek fakultas udah, yang ospek jurusan? Nah, jadi ini mungkin buat teman-teman yang mau masuk ITB ya. Jadi di ITB itu tahun pertama itu ada namanya TPB, tahap persiapan bersama. Atau mungkin kalau dulu kenalnya matrikulasi. Matrikulasi betul. Jadi itu kamu ngulang materi-materi SMA. Nggak cuma ngulang ya, tapi didalemin, diperdalam. Terus belajar beberapa matkul umum juga. Yang unik di ITB itu ada salah satu matkul umum olahraga ya. Maksudnya kampus mana sih yang ada olahraga kan? Cuma di ITB. Mata kuliah olahraga. Jadi disuruh lari, disuruh push up, sit up segala macam. Ya agak unik sih emang. Sehat ya mahasiswanya Sehat. semua ya. Bener, tapi karena olahraga tuh aku jadi jarang sakit. Oh, oke. Jadi ya berguna juga. Terus apa lagi tadi? Ya, balik lagi. Tadi kan ternyata setahun itu ada semacam matrikulasi gitu. Nah, terus hal ini membuat ospek jurusannya di Tek jurusannya di semester 3. di semester ketiga. Karena masuk jurusan di semester ketiga. Oke. Dan kuliahnya berarti, yang tadi itu berlakunya untuk semua jurusan. Semua jurusan. Jadi selama 1 tahun itu proses matrikulasi, Matrikulasi. dan pada masuk semester ketiga adalah ospek jurusan. Oke, tapi kuliahnya tetap 4 tahun. Ya kalau kamu ikut fast track 3,5 tahun bisa. Tapi kalau selama aku SBM itu dia 3 tahun ya, bukan 4 tahun. Kalau fast track berarti 2,5 tahun. Soalnya SBM itu 1 tahun dia 3 semester. Jadi emang lebih cepat. Emang di ITB itu lebih apa ya? Siklus belajarnya dipercepat lah. Di drill gitu ya. Di drill banget. Dan Kak Efraim rencananya? Ya kalau bisa 3,5 ya 3,5. Kita doakan ya. Amin. Selama masa matrikulasi itu Kak, kan berarti 1 tahun ini banyak matrikulasi segala macam gitu. Sesulit apa tantangannya? Atau mungkin ada yang diingatkah gitu? Ya kalau boleh jujur ya, jadi tujuan adanya matrikulasi ini untuk menyamaratakan menyamaratakan ilmu anak-anak ITB. Jadi kan kita tahu anak ITB itu nggak cuma dari sekolah yang di Jakarta doang, ada yang dari daerah, nggak cuma dari negeri, ada yang swasta, bahkan ada yang inter gitu. Jadi latar belakang pendidikannya itu beda-beda. Makanya ada TPB itu buat disamaratain dulu. Nah, kalau terus terang aja ya, buat aku yang SMA-nya di Jakarta, TPB itu ya gampang aja ya. Karena beneran cuma nge-review materi SMA. Jadi kadang aku kalau ngerjain soal tuh, oh ya ini soal waktu aku sekolah dulu gitu. Tapi buat teman-teman aku yang dari daerah itu struggle banget. Karena mereka kayak belajar hal baru dan itu cepet kan. Ya pertemuan ganti bab, ya pertemuan materi baru. Ya mungkin itu sih. Di satu sisi itu membantu buat teman-teman yang mungkin berada di daerah kecil gitu ya, asalnya dari daerah kecil gitu. Kayak gitu tuh apa yang Kak Efraim lakukan gitu, karena kan cuma nge-review yang udah pernah nih, gampang nih gitu. Kayak gitu tuh apakah mungkin secara pergaulannya mahasiswa gitu, ya udah mungkin yang dari daerah kita belajar bareng gitu.
apa ya, peer apa ya namanya ya, peer educator. peer educator gitu. Kayak gimana Kak lingkungannya? Kalau lingkungan ITB ya pasti suportif ya, Hmm. dan ambis Wih. banget. Jadi ketika kamu dapat nilai ujian rendah tuh terpacu untuk belajar lagi, untuk jadi lebih baik tiap hari. Hmm. Aku sendiri nggak pernah ngebatasin buat temenan sama siapa aja. Hmm. Maksudnya nggak pernah ngebatasin buat temenan sama orang tertentu. Aku temenan sama siapa aja, mau dari daerah, mau dari kota, ya kita belajar bareng, kita berprogres bareng lah di ITB. Dan itu selama 1 tahun ini jadi proses di tempat bersama-sama ya. Yes, bersama-sama. Oke. Nah, terus Kak, ketika di luar kampus gitu, Kak Efraim ngekos atau Aku gimana? ngekos. Ngekos. Mendapatkan ekspektasi yang tadi sempat dibilangin, oh aku pengen mandiri, pengen punya privacy gitu. Dapat. Ya pasti dapat ya, kan hidup sendiri. Oke. Terus kayak gitu tuh, jauhkah dari kampus atau lingkungan sekitar kampus sendiri kayak gimana gitu? Ya kalau aku tuh di ITB Jatinangor ya, bukan di ITB Ganesha yang di Bandung. Jadi Oh, ada lingkungannya 2 ya? sebenarnya ada 3. Ada 3. Satu lagi Cirebon. Oke. Nah cuman kebijakan sekarang rektor yang sekarang tuh TPB tuh di Nangor semua. Nah buat lingkungannya sendiri, ya gimana ya, lingkungan pinggiran Bandung lah. Jadi mall juga cuma 1, ya kan. Keamanan, ya kriminalnya lumayan ini sih, lumayan rawan kriminal. Mungkin kalau di Bandung lebih aman ya. Kalau biaya hidup lebih murah ya, karena jatuhnya di kampung pinggiran kota. Ya mungkin itu. Bisa jauh lebih berhemat ya? Ya lebih hemat sih. Cuman ya balik lagi, hiburannya sedikit. Ya kan, mall cuma 1 deh. Dan itu pun juga ya kalaupun mau cari hiburan harus ke kota dulu. Benar, harus ke Bandung. Sudah cocokkah dengan lingkungannya gitu? Atau masih proses adaptasi gitu? Kalau adaptasi, ya udah adaptasi sih, udah cocok. Cuman kadang nggak bisa dipungkiri, aku juga kadang iri ya sama teman aku yang semester 3 ke Ganesha, ke Bandung. Karena secara fasilitas ya jelas kampus Ganesha lebih apa ya, fasilitasnya lebih baik lah. Oke. Nah Kak, kita mau balik ke masalah pengambilan kuliah segala macam gitu. Tadi kan Kak Efraim sempat bilang nih, oh iya dari 1% bilang ya udah carilah sesuatu yang kita tuh benar-benar pengen ngulik itu secara mendalam gitu. Yeah. Ketika Kak Efraim sudah research segala macam, mungkin ada nggak hasil research yang sempat Kak Efraim dapatkan gitu? Oh oke, lulusan Rekayasa Hayati ini bakal bekerja sebagai ini, atau mungkin pada waktu acara-acara jurusan, acara fakultas gitu, ada alumni datang sharing mereka bekerja sebagai apa gitu. Karena kan balik lagi jurusan Rekayasa Hayati ini mungkin ya kurang terlalu familiar gitu buat beberapa teman-teman SMA SMK gitu. Jangan sampai karena rekayasa Hayati lulusannya ternyata jadi penghayat gitu. Enggak ada. Apa Kak? Ya, jadi kalau prospek kerjanya sebenarnya luas, tapi fokusnya itu di bioindustri. Jadi kau bisa kerja di farmasi, di kosmetik, di pangan, mungkin di bioenergi. Cuttingku tuh ada yang kerja di Pertamina, tapi bukan di oil and gas ya, di biodiesel. Dia ngembangin biodiesel dari kelapa sawit, kayak gitu. Terus bisa juga kerja di lembaga riset ya, lembaga penelitian, bisa kerja di pemerintah juga. Cuman kalau aku pribadi, sebenarnya alasan aku masuk sini tuh, aku tertarik mau jadi pengusaha di bidang bioindustri. Ya karena waktu itu aku sempat baca berita, ngeliat ada ancaman krisis pangan ya segala macam. Ada krisis pangan, sementara populasi itu diprediksi terus meningkat kan. Jadi ada berapa juta orang gitu yang kelaparan ke depannya. Dan itu yang menjadi ambisi dari Kak Efraim ya? Iya, jadi merasa terpanggil sih Kak. Oke. Dapat challenge itu seperti itu. Dari berbagai
sharing alumni gitu, berarti apakah dalam program studi si Rekayasa Hayat ini ada kayak penjuruannya lagi atau gimana Kak? Ada. Konsentrasinya? Oh, kalau rekayasa hayat itu apa ya? Itu doang, nggak ada penjurusan. Oke. Tapi kalau di fakultasku, jadi fakultasku tuh Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Ilmu Hayati. Nah, ini mungkin singkat cerita ya. Dulu itu SIPH itu bagian dari FMIPA, biologi FMIPA, cuma pecah tuh karena merasa oh biologi ini bisa dikembangin lagi lah, cabangnya lebih banyak. Akhirnya ada 2 program studi nih, ada sains sama rekayasa. Kalau sains tuh ada cabangnya lagi, ada jurusan biologi dan mikrobiologi. Jadi fokusnya emang buat ngembangin sesuatu, fokusnya untuk penelitian lah, karena ilmu sains ya. Sementara satu lagi tuh program rekayasa. Nah itu dibagi jadi 4, ini fakultasku nih, ada rekayasa hayati tadi, ada rekayasa pertanian, ada rekayasa kehutanan, sama teknologi pasca panen. Itu. Secara spesifik apa yang membedakan si Rekayasa Hayati ini dibandingkan jurusan-jurusan yang lain dari fakultas itu? Ya jadi kalau rekayasa hayati itu mungkin 11-12 sama teknik kimia ya. Jadi kalau bedanya tuh apa sih? Kalau teknik kimia, agennya itu senyawa kimia. Oke. Jadi mungkin kalau aku kasih contoh, kalau di pertanian ya, misal kita mau ngebuat produksi padi ini meningkat gitu, meningkatkan produksi padi. Kalau orang teknik kimia, fokusnya ini mau ditambahin katalis apa gitu, senyawa kimia apa. Sementara kalau rekayasa hayat itu agennya makhluk hidup atau mikroba. Jadi untuk meningkatkan produksi padi tadi, kita bisa nambahin mikroba apa nih yang bisa membantu untuk meningkatkan produksi padi. Oke. Pendekatannya itu mungkin secara tujuannya bisa sama, tapi pendekatannya ini pakai aspek-aspek biologi gitu ya? Benar, dari aspek biologi, agen hayati loh. Agen hayati, menggunakan agen hayati gitu. Dan kesannya kalau pakai agen hayati, kalau orang berpikirnya oh ya pakai agennya kimia, punya dampak-dampak bagi kesehatan gitu ya. Kalau misalkan lah kita produksi sebuah pangan, kita mau meningkatkan kualitasnya dan menambahkan agen kimia tertentu gitu, itu kan kadang orang berpikirnya oh ya ini punya dampak buruk segala macam, ada efek sampingnya gitu. Sedangkan kalau dengan penggunaan si agen hayati ini ya sebenarnya ada efek sampingnya juga sih. Sebenarnya semuanya ada efek sampingnya ya. Cuman mungkin persepsi orang kalau dengan agen hayati lebih natural. Sedangkan kalau kimia kan sintesis. Jadi yang nggak natural. Oke. Nah, agak mumet. Tapi aku rasa kalau misalkan teman-teman di sini suka sesuatu yang berbau biologi gitu, itu kayak excited banget ya. Memahami oh iya ternyata kita punya satu jurusan nih, tapi punya satu jurusan rekayasa hayati, di mana kita bisa memperdalam nih pemahaman tentang agen-agen hayati tersebut gitu. Nah, berarti selama nanti semester depan ini baru masuk mata kuliah gitu ya Kak? Mata kuliah jurusan. Mata kuliah jurusan, oke. Dan hal yang tadi cukup beda adalah di ITB ini punya mata kuliah olahraga. Ya, olahraga. Apalagi Kak, satu hal lagi yang mungkin menarik dari ITB, terlebih pengalamannya Kakak selama setahun ini. Ya sebenarnya yang menarik tuh banyak ya. Mungkin kalau tadi dari segi kampus, dari akademik, mungkin kalau yang menarik dari kemahasiswaan itu ada satu budaya yang jadi culture shock aku waktu masuk IPB. Jadi waktu itu aku ikut acara welcoming party. Welpar itu diselenggarain sama Cutting. Dan ya ekspektasi aku kan welcoming party ya have fun lah, senang-senang ya. Nggak taunya pas selesai acara itu ada namanya forum. Jadi forum tuh ya mungkin di kampus lain namanya evaluasi. Jadi kamu disuruh baris, suruh tutup mata, tundukkan kepala, tutup telinga, terus ada danlapnya di depan, dia teriak-teriak gitu, marah-marahin,
suruh interupsi, dan karena itu forum pertama ya, itu nggak ada yang berani interupsi Kak. Jadi semua pada diem tuh, akhirnya ditunjuk-tunjukin. Ya mungkin itu apa ya, salah satu budaya yang kaget lah aku masuk ITB. Maksudnya siapa sih yang nyangka kan masuk ITB digituin kan. Ya, mungkin balik lagi ke arah ITB, kampus teknik ya. Teknik kan terkenal ya budayanya seperti itu, Cukup keras ya. cukup keras. Dan kalau ITB itu juga ada wisudanya yang seremoninya juga tuh ya. Parade wisuda. Parade wisudanya. Itu ada 2 tuh, Oktober sama April. Itu lokasinya di Ganesha, kampus Ganesha. Dan itu ramai banget, aku pernah ikut. Dari semua kalangan tuh ada ikut nonton parade wisuda. Menarik. Ya, Oke. Nah, dan di sini mungkin Kak Efraim, kalau misalkan ada teman-teman yang akhirnya suka biologi, ter-challenge gitu untuk aku pengen ngulik nih banyak hal terkait aspek hayati gitu. Boleh spill dikit nggak Kak tentang biaya kuliahnya di ITB itu kayak gimana gitu untuk kehidupannya. Kalau tadi kan Kak Efraim kebetulan bukan di kota ya, yes. dan itu masalah aspek kos, biaya makan itu cenderung relatif lebih murah daripada yang di Ganesha kota gitu. Kalau kuliahnya sendiri Kak, terkait biayanya? Mungkin UKT ya, UKT. uang kuliah ya mungkin jadi topik hangat nih. Betul. Beberapa waktu lalu kan ya cukup viral lah. Kalau di ITB itu semua orang tuh dipukul rata ya. Itu dikenakan UKT. Jadi ada golongan, bukan golongan ya, kelas atau golongan UKT itu ada 5. Nah jadi kalau kamu mahasiswa baru, kamu akan dikenakan golongan paling mahal. Ya, karena ITB sekali lagi nggak mandang dari latar belakang keuangan, tapi ngeliatnya akademik nih. Jadi kalau UKT golongan 5 tuh 12,5 juta. Itu untuk program studi non SBM. Kalau SBM dia beda sendiri, dia 20 juta. Nah tapi sekali lagi ini tuh berlaku untuk, kalau nggak salah ya, SNBP dan SNBT aja. Kalau Mandiri dan IUP itu kena IP ya kalau nggak salah, iuran pengembangan institusi. Itu aku kurang tahu sih besarannya berapa ya, mungkin kisaran 40 juta. Ya mungkin itu, tapi sekali lagi ya jangan apa ya, jangan takut untuk masuk ITB karena nggak mampu bayar UKT-nya, karena di ITB itu ada banyak banget beasiswa, ya ada beasiswa IOM, Ikatan Orang Tua Mahasiswa, ada beasiswa alumni juga. Jadi jangan takut karena nggak mampu bayar UKT jadi takut buat masuk ITB. Pasti ITB akan bantu kok kalau soal biaya. Jangan sampai pinjol ya. Wah, waduh. Tapi hal yang perlu dipersiapkan berarti kalau dari Kak Efraim semasa masih SMA adalah menyiapkan hasil-hasil rapot tersebaik mungkin. Dan ketika nanti misalkan kalau butuh beasiswa juga ada dari kampus gitu ya. Dari kampus ada. Apalagi Kak yang perlu disiapkan oleh teman-teman yang mungkin mau masuk rekayasa hayati ITB? Ya mungkin lebih ke mental ya, karena sekali lagi kamu kuliah tuh beda dengan sekolah. Kalau sekolah mungkin mungkin kamu belajarnya itu terstruktur lah, ngikutin jadwal yang udah disediakan sama sekolah. So jam segini matematika, jam segini apa. Kuliah tuh lebih fleksibel ya. Kadang kalau dosen nggak bisa hadir, ya bisa aja kuliahnya di hari Minggu ya kan, di hari Sabtu. Dan satu hal yang aku pelajari, belajar tuh nggak cuma di kampus doang, tapi juga aktif ikut kegiatan mahasiswa, ikut organisasi, aktif juga belajar di luar kampus, mungkin ikut bootcamp, ikut komunitas apapun, ya manfaatkan itu ya, karena sekali lagi nggak semua orang bisa kuliah ya. Jadi gunain privilege itu sebaik-baiknya. Gunakan privilege itu sebaik-baiknya teman-teman. Jadi misalkan kalian sudah tahu apa yang kalian suka, kalian bisa perdalam itu dengan research, dan ketika kalian masuk, pergunakan itu, kesempatan itu untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Bener banget. Obses aja nggak apa-apa ya. Obses aja.
Oke, thank you Kak Efraim, thank you banget udah beberapa menit ini ngobrol bareng kita jadi tahu ada jurusan namanya Rekayasa Hayati, tahu gimana berbagai challenge yang ada di ITB, tahu juga gimana, oh oke, ITB ternyata ada 3 dan kondisi kehidupannya kayak gimana, apa yang perlu kita siapkan, budgetingnya juga. Thank you banget Kak Efraim sudah mau berbagi bareng kita. Buat teman-teman Majalah Sunday yang mau cek cara masuknya di ITB, boleh langsung cek di deskripsi dan juga tetap subscribe Majalah Sunday, comment, share, dan juga thank you buat waktunya Kak Efraim. Thank you juga buat teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Thank you. Thank you bro.